Selamat datang di Universitas Jambi. Universitas Jambi berada di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurhaini Syihaan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor mahasiswa B1001936, ruang D8. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki dua sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material, dan yang kedua, sumber hukum dalam arti formil. Sebelum saya menjelaskan keduanya, kita harus tahu dulu apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat dikemukakannya aturan hukum. Setelah kita mengetahui apa itu sumber hukum, mari kita ke topik pembahasan utama. Apa itu sumber hukum dalam arti material? Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum sebagai tempat asal di mana hukum itu dan faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau faktor-faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada tiga. Yang pertama, faktor filosofis, yang kedua, faktor historis, yang ketiga, faktor sosiologis. Sumber hukum dalam arti formil ialah sumber hukum di mana hukum itu diketemukan. Sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Sumber hukum dalam arti formil dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formil menurut Utrecht yang pertama yaitu undang-undang atau sumber hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktek administrasi negara. Dapat dikatakan praktek itu membentuk hukum administrasi negara kebiasaan atau hukum administrasi negara tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi dalam arti sempit ialah putusan hakim, sedangkan dalam arti luas, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang disebut sebagai landasan hukum. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi atau yang biasa disebut dengan doktrin. Doktrin adalah pendapat-pendapat para pakar dalam bidang hukum administrasi yang berpengaruh. Sekian pembahasan materi tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.